لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita kebetulan kedatangan narasumber kita ya, yang akan membahas tentang pelayanan haji dan umroh. Nah, saya kenalkan narasumber kita yang akan membahas ini ialah Mbak Mazia Al-Lazina. Alhamdulillah sehat Mbak Daya. Nah, kebetulan nih kan Mbak kan ahli nih dalam bidang pelayanan haji dan umroh. Insya Allah. Kan saya di sini sebagai presenter ingin menanya kepada Mbak, kebetulan kan Mbak ahli nih di dalam bidang pelayanan haji dan umroh. Nah, adapun pertanyaan saya nih yang pertama yaitu seperti yang kita ketahui ya Mbak, kan dalam keberangkatan pelayanan haji dan umroh tentu saja ada persiapan yang harus kita jalankan ataupun kita siapkan. Nah, menurut Mbak Mazia nih, bagaimana sih persiapan keberangkatan haji dan umroh? Oke, di sini saya akan menjawab ya pertanyaan dari Mbak Daya yang pertama. Bagaimana sih persiapan keberangkatan haji dan umroh itu? Jadi persiapan keberangkatan haji dan umroh itu ada beberapa yang harus kita siapkan. Yang pertama itu mulai dari sendiri untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak doa ya Mbak Daya ya. Kemudian selesaikanlah tanggung jawab kita. Contohnya apa? Tanggung jawab kita itu nafkah. Nafkah kita kepada siapa? Kepada anak-anak kita kalau kita sebagai laki-laki. Kemudian apalagi nih tanggung jawabnya? Tanggung jawab utang piutang. Jangan sampai kita berangkat ibadah haji atau umroh kita masih meninggalkan utang piutang. Lalu lakukanlah silaturahmi yang baik, pola hidup sehat, dan pahami apa itu manasik haji. Oke, nah berarti menurut Mbak Mazia nih, sebelum kita berangkat haji dan umroh ini kita harus mempersiapkan dari diri kita sendiri. Contohnya seperti istighfar, zikir, dan doa. Oke, sekarang kita lanjut Mbak ke pertanyaan kedua nih. Dalam Islam mungkin saja banyak yang dilarang kan? Contohnya, nah kalau kita dan apa saja sih hal-hal yang dilarang dalam manasik haji dan umroh ini? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Daya. Selanjutnya itu apa saja sih yang dilarang dalam haji dan umroh ya Pak? Dalam haji dan umroh ini kita dilarang untuk membawa uang tunai di dalam tas. Kemudian kita juga dilarang untuk memakai pakaian transparan dan ketat. Kenapa sih dilarang Mbak? Iya, masa iya kita mau ibadah ke tanah suci kita memakai pakaian tidak sopan gitu. Kemudian dilarang juga untuk membawa barang yang berbahaya atau tajam seperti itu. Oke, berarti menurut pendapat Mbak Mazia nih, yang dilarang ketika kita melaksanakan pelayanan haji dan umroh ini tidak boleh memakai baju transparan karena seperti kita ketahui bahwasanya memakai baju transparan melanggar aturan agama Islam. Nah, oke Mbak, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Tentu saja ada kiat-kiat penting yang harus kita jalankan dalam melaksanakan pelayanan haji dan umroh. Nah, menurut pendapat Pak Mazia, apa sih kiat haji mabrur yang harus kita pelajari ataupun kita pahami? Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih kiat haji mabrur itu? Yaitu teguhkan niat, hindari sum'ah, riba, dan riya, bekal takwa kita, dan kalau bisa memang harus menggunakan biaya yang halal ya Mbak ya. Jangan sampai kita beribadah di tanah suci, tanahnya suci, tapi kita berangkat dengan uang yang haram. Dan memperbanyak amalan seperti istighfar, zikir, dan doa. Itu aja sih Mbak. Oke Mbak, nah sudah jelas ya bahwasanya sebelum kita melaksanakan haji mabrur itu ada kiat-kiat yang harus kita pelajari. Yang seperti dibilang Mbak Mazia tadi, teguhkan niat kita, terus perbanyak zikir, dan harus menggunakan uang yang halal. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa sih bagaimana bimbingan pelayanan haji dan umroh ini? Apa saja yang harus kita lakukan? Oke, bimbingan haji dan umroh ya Mbak ya. Jadi dia dapat kuota dulu. Dia kalau udah dapat kuota baru dia bisa ikut bimbingan. Kuota manasik haji ya. Dia ada dua, yaitu tuntunan manasik haji dan umroh, doa dan zikir manasik haji dan umroh, serta doa-doa pilihan. Itu aja sih Mbak. Oh, berarti bimbingan ini kita dapat setelah kita mengetahui kita dapat kuota keberapa gitulah ya Pak ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, yaitu bagaimana pengelompokan pelayanan haji dan umroh ini?
Jadi di sini tuh dikelompokkan ada 11 kelompok dan dalam kelompok itu ada regu lagi diregukan dalam 45 regu. Nanti semuanya akan berangkat dalam satu kloter penerbangan. Dia akan berangkat sama-sama walaupun beda kelompok, beda regu itu, tapi dia berangkat akan tetap sama-sama. Nah, dalam setiap kloter itu ada TPEH, TPIHI, TKHI, TPHD, Karom, dan Karu. Mungkin Pak. itu aja sih yang bisa saya jelaskan tentang ini. Oke, berarti menurut pengelompokan haji dan umroh ini dikelompokkan menjadi 11 orang ya Mbak ya? 11 kelompok. 11 kelompok maksudnya ya Mbak ya. Oke, mungkin ini saja yang dapat disampaikan oleh narasumber kita Mbak Mazia Al-Lajina. Nah, kurang dan lebihnya mungkin saya selaku presenter memohon maaf, begitu juga dengan narasumber saya. Mungkin ini saya dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.